Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ikhlasan niyah. Oke, kemarin sudah menjelaskan tentang dawa qalbi, ya, qalbin. Obat hati. Obat hati itu ada 5 ya kemarin. Yang pertama tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua ikhlaul batni, ya, mengosongkan perut atau puasa. Yang ketiganya qiyamul lail, ya, qiyamul lail atau sholat tahajud lah. Yang keempatnya at-tadarru'u fi waqti syahri, ya, merendahkan diri di waktu sahur, ya, berdoa di waktu sahur, merendahkan diri di waktu sahur. Yang kelimanya mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang soleh. Nah itu, ya, 5 perkara itu bisa, ya, menyembuhkan, memperbaiki hati kita, yang menjadikan hati kita menjadi baik, ya. Terus ini pembahasan selanjutnya menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang baik, ya. Akhlak-akhlak yang baik. Nah, kita sebagai, ya, umatnya Nabi sangat dianjurkan meniru akhlaknya Nabi. Kalau orang cinta pasti akan meniru, ya gak? Ya, orang cinta mah pasti meniru. Ya, salah satunya apa? Katawakkuli 'ala Allah fi jamil umuri. Yang pertama seperti tawakal, ya, di dalam seluruh perkara. Tawakal itu percaya atas seluruh perkara. Tawakal itu percaya kepada Allah. Kenapa kita percaya? Misalnya kita tawakal masalah rezeki, ya, rezeki itu Allah yang ngatur, Allah yang ngasih. Nah, kita percaya tuh. Kenapa kita percaya? Karena kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa mengatur segalanya. Jangankan menciptakan rezeki, ya, menciptakan langit dan bumi saja tidak susah bagi Allah. Nah, kita percaya tawakal. Dengan cara apa tawakalnya? Bekerja, dagang, ataupun membuka jasa, ya, tawakal. Nanti, ya, untuk urusan rezekinya kita serahkan kepada Allah. Harus yakin. Yang keduanya wa husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ini merupakan akhlak yang baik. Memang susah kalau ketika kita ditimpa musibah, ya enggak, berbaik sangka kepada Allah ketika kita dalam keadaan diberikan musibah oleh Allah. Susah itu. Dikasih penyakit, ya, oh, kenapa sih Allah teh ngasih penyakit, aduh, kepada saya, ya, apa Allah enggak
suka kepada saya, ya, apa Allah gimana gitu kepada saya. Nah, itu udah berburuk sangka. Belum tentu orang yang dikasih sakit orang yang dibenci oleh Allah, belum tentu. Ya, bisa jadi dikasih sakit itu merupakan kasih sayangnya Allah. Dengan sakit kita ingat mati, ya enggak? Dengan sakit kita bisa muncul sifat rendah hati. Oh, menyadari bahwa kita teh lemah gitu. Ya. Berbaik sangka kepada Allah. Masalah rezeki pun harus baik sangka. Aduh, saya mah kok miskin wae nya kitu nya. Kekurangan wae masalah rezeki teh. Misalnya masalah harta teh. Allah teh kok enggak ngasih kekayaan kepada saya. Berbaik sangka lah. Tetap ya. Mungkin barangkali ya ketika kita dikasih kekayaan malah kita semakin menjauh kepada Allah. Semakin kasih kekayaan semakin sholat pun ditinggalkan. Itu bisa jadi ya, bisa jadi. Wal khauf, takut kepada Allah juga merupakan akhlak yang baik. Ngerasa takut takut akan siksaannya. Aduh, saya teh udah banyak melakukan dosa. Kayaknya nih kalau pulang ke alam kubur lain calon naon. Bukan calon dikasih nikmat, kayaknya saya mah calon dikasih apa? Siksaan gitu. Karena banyak dosa nah gitu. Akhirnya apa? Muncul sifat khauf, takut kepada Allah. Gitu. Nah, ini masalah akhlak-akhlak yang baik. Terus kita juga harus punya sifat hilim. Hilim tidak tergesa-gesa di dalam suatu urusan. Sifat halim teh. Jadi tidak terburu-buru untuk memberikan balasan kepada orang yang maksiat. Ya, ini kepada Allah ya. Allah disifati sifat hilim. Sifat halim teh ya, Allah tidak segera memberikan hukuman ya kepada orang yang durhaka. Bahkan hukuman itu ditangguhkan. Ya, itu sifat halim. Kita juga bisa, memang kita dianjurkan untuk meniru akhlaknya Gusti Allah. Kalau Allah disifati sifat halim, kita pun dianjurkan untuk punya sifat halim. Ketika Allah Rahman, Maha Pengasih, kita pun dianjurkan untuk meniru akhlaknya Gusti Allah. Jadi halim itu tidak cepat-cepat ngambek gitu. Sabar, tahan gitu. Padahal dia dia mampu membalasnya tapi ditahan gitu. Nah, itu sifat halim. Ya. Sabar, tenang, berwibawa, waro, khusyuk, tawadu kepada Allah. Nah, itu sifat-sifat yang baik. Terus adab, ini masalah adab. Nah, untuk penampilan ya, penampilan kita itu harus seperti apa sih? Walikosi syaribihi, watasrih lihyah, wa izalati zorfi, wa fab'ana. Kita di dalam penampilan
pertama dianjurkan untuk memotong ini nih, apa ini teh, kumis. Jadi kalau punya kumis dipendekkan gitu ya. Kalau punya kumis dipendekkan ya, usahakan jangan sampai kumisnya melewati ini nih, apa ini teh, bibir ya, batasan bibir nih, ini nih. Nah, dianjurkan kalau punya kumis jangan sampai melewati bibir ini nih. Kalau bisa dipendekin ya. Pertama tak kumis. Ini ya merupakan anjuran. Terus watasrihil lihyah, menyisir ini nih, jenggot. Kalau punya jenggot disisir ya, entah berantakan, jenggot disisir. Terus wa izalatizor azfar, menghilangkan kuku, maksudnya memendekkan kuku. Nah, kukunya dipendekkan semuanya tuh, saya juga dipendekkan ya, pendekkan supaya bersih dari kotoran ya. Terus ini nih apa ya namanya, rambut kemaluan teh dipendekkan ya, rambut kemaluan dipendekkan punya ini. Nah gitu ya. Terus wa izalatir rih wal wasi wa mul. Nah, menghilangkan bau yang tidak sedap dan kotoran baik di badan maupun di pakaian ya. Terus kita juga dianjurkan untuk menjauhi tempat-tempat yang menjadikan kita tertawa ya, tempat-tempat yang menjadikan kita tertawa, karena tertawa itu bisa membuat kita lalai dari akhirat ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dohiktum qalilan wala baqaitum katsiran." Kata Nabi, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, katanya gitu, kata Nabi. Kenapa sih kita dianjurkan untuk menjauhi tempat-tempat yang membuat kita tertawa terbahak-bahak? Karena tertawa terbahak-bahak itu bisa menyebabkan hati kita menjadi keras ya, hati kita menjadi keras. Terus kita juga dianjurkan untuk menjauhi sifat ujub ya. Jadi ujub teh, kita merasa bahwa nikmat itu munculnya dari diri kita sendiri, bukan dari Gusti Allah gitu. Saya mah bisa sholat, bisa ibadah karena saya mah sungguh-sungguh orangnya, rajin gitu. Nah, nggak ada peran Gusti Allah ya, karena kesungguhan. Nah, itu udah ujub tuh ya, udah ujub. Jadi Allahnya nggak dihilangkan, Allahnya dihilangkan. Nah, itu udah ujub itu.
Oh, kenapa kamu pintar? Ya, saya mah rajin. Ya. Nggak ada. Padahal yang ya Allahnya dihilangkan misalnya. Padahal yang menjadikan pintar seseorang itu Gusti Allah. Nah, itu sifat ujub. Waria ya. Ria juga jauhkan. Kita beramal supaya dipuji oleh orang lain. Nah, itu juga dijauhi. Nah, banyak ya sebenarnya mah akhlak-akhlak yang baik teh. Nah, kalau kita mau nyari akhlak-akhlak yang baik, itu ada di kitab At-Tibyan. Ya, kitab At-Tibyan. Saya juga belum pernah ngaji nih, kitab At-Tibyan. Ya, karangan Imam Muhyiddin An-Nawawi. Ya, kitab At-Tibyan. Situ banyak adab-adab katanya. Menjelaskan adab-adab. Nah, kemudian setelah sholat subuh ya, setelah sholat subuh, terus 4 yang kita lakukan apa? Berdoa, zikir, tadabbur Quran, dan tafakur. Ya, mentafakuri, memikirkan perkara-perkara yang sudah kita lakukan di masa yang dahulu, perkara-perkara yang membuat kita berdosa lah di masa yang dahulu, itu dipikirkan ketika setelah subuh. Nah, kemudian ya sekitar ya 6:30 atau jam 7 lah, kemudian sholat duha. Sholat duha. Ya. Nah, ada padilahnya ini sholat duha itu. Wa qad wara fi fadli sholati duha hadis kasirun. Banyak sekali hadis tentang keutamaan sholat duha. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ad-duha tajlibur rizqa. Ya. Salat duha itu menarik rezeki katanya gitu. Ya. So kalau mau rezekinya lancar, sok silahkan salat duha. Ya. Gitu. Bahkan di surga itu ada ya inna fil jannah baban, ada pintu duha. Ya, di surga itu ada pintu duha bagi orang-orang yang suka melaksanakan sholat duha. Ya, nanti orang yang suka sholat duha akan masuk tuh di pintu duha gitu. Bahkan dianjurkan di sini kata Rasulullah, barang siapa yang sholat duha kemudian ya rakaat pertama membaca Fatihah dan 10 kali ayat kursi. Jadi setelah baca Fatihah baca 10 kali ayat kursi pada rakaat pertama. Terus rakaat kedua baca Fatihah dan 10 kali baca surat Al-Ikhlas. Maka istajaba ridwanallah. Maka dia ya wajib mendapatkan ridho Allah. Tuh, akan mendapatkan ridho Allah. Ya, ayat kursi 10, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Nah, gitu.
Terus setelah sholat duha, kita tapakur lagi. Tapakurnya cuman beda ini mah. Tapakurnya yaitu mengingat kematian. Ya. Mengingat kematian. Aduh, saya teh akan mati, akan hancur ini badan. Ya. Di bawah tanah. Gitu. Setelah sholat duha teh tapakur eta teh. Ya, tapakur mengingat kematian. Zikrul maut, mengingat kematian. Bahkan mengingat kematian itu mustahabun, disunahkan. Ya, disunahkan. Supaya apa? Supaya muncul sifat juhud di dalam dunia. Qanaah, ridho, ya, dengan pembagian rezeki dari Allah, pembagian rezeki yang sedikit dari Allah, ridho. Kalau orang sering mengingat kematian mah nggak terlalu, ya biasa-biasa saja lah dengan harta dunia teh, karena dia yakin bahwa dunia mah bukan tempat dia selamanya. Dunia mah hanya tempat persinggahan sebentar saja. Ya. Paling orang itu kalau umatnya Nabi itu ya nggak jauh dari umur nabinya. Nabi saja 63. Bahkan ya teman-teman saya itu ya yang masih muda dari saya banyak yang udah mendahului. Ada yang mau ke pondok nih, mau berangkat ke pondok, ya di jalannya tabrakan. Mau berangkat ke pondok Al-Muhajirin sana tuh, tabrakan. Masih muda. Nah, artinya apa? Harus terus mengingat kematian supaya apa? Supaya juhud, tidak cinta dunia. Ya. Nah, gitu. Bahkan Nabi pernah ditanya, siapakah orang yang paling cerdas? Kata sahabat teh. Kata Nabi, aksaruhum lil maut zikron. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Dan orang yang paling baik adalah orang yang mempersiapkan ya kematiannya. Itu orang yang paling cerdas. Gitu. Ya, semakin hari, semakin berlalunya waktu, umur kita semakin berkurang. Ya. Ya, sebenarnya masih boleh saja ya. Kalau ada orang ulang tahun ya bahagia, boleh saja sih. Enggak ada yang ngelarang. Tapi ketika ketika dirayakan ulang tahun ya sebenarnya mah harus sedih. Aduh, umur saya berkurang nih gitu. Walaupun boleh-boleh saja bahagia gitu ya. Kata Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah keuntungan dari 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla kharamika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faragaka qabla syuglika. Dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu atau sempitmu lah. Wa ghinaka qabla faqrika. Dan masa kayamu sebelum masa miskinmu atau fakirmu. Wa hayataka qabla mautika. Dan hidupmu sebelum
datang matimu, katanya gitu. Ya, harus benar-benar di waktu teh benar-benar dipakai mencari ridho Allah ya. Rugi kita. Kalau mau senang-senang mah, yang senang-senang hakiki mah gitu, nanti lah di surga ya. Mudah-mudahan kita digolongkan ahli surga ya, gitu. Walaupun di dunia nggak apa-apa, senang-senang juga. Nah, kemudian setelah sholat duha, mengingat kematian, ada 3 nih. Ada 3 amalan kita. Sumastaghola bil ilmi au ibadatin au bil ma'isyati. Nah, setelah sholat duha, kita sibukkan dengan 3 perkara. Pertama, bil ilmi, dengan ilmu. Ya. Kalau apa? Kalau santri mah, pencari ilmu mah, sibukkan dengan mencari ilmu. Saya mah bukan santri, udah keluar misalnya. Setelah sholat duha teh boleh. Kalau tidak disibukkan dengan ilmu, ibadah atau bi ibadatin, ibadah. Ya. Sholat ya. Gitu. Atau apa? Aubil ma'isyati, ataupun mencari penghidupan, bekerja. Setelah sholat duha teh, saya mah udah bukan santri, nggak sibuk, nggak menyibukkan diri dengan ilmu, ibadah juga nggak. Apa tuh pekerjaannya? Bekerja saya mah di PT misalnya. Udah sok, sibukkan dengan mencari penghidupan, ma'isyah ya, bekerja gitu. Jadi ibadah teh sebenarnya mah enggak sholat doang, ibadah juga bekerja juga bernilai ibadah ya. Nah 3 tuh, so mau nyari ilmu setelah doa teh, atau disibukkan ibadah, sholat dan sebagainya, ataupun mencari penghidupan, dagang ataupun bekerja di PT ataupun yang lainnya. Nah gitu. Nah, untuk jadi orang soleh teh perjalanan hidupnya kayak gitu, terus di istiqomahkan. Setelah subuh teh ya, masuk subuh sholat qobliyah subuh, terus sholat subuh berjamaah gitu, dan seterusnya. Itu terus diistiqomahkan sampai kapan? Sampai wafat, insya Allah. Nah, terus ini keutamaan bagi orang yang punya ilmu. Keutamaan bagi orang punya ilmu. Kata Nabi, keutamaan orang berilmu itu atas orang yang hanya ahli ibadah, ya seperti keutamaan bulan pada malam purnama ya, atas seluruh bintang-bintang. Bulan purnama nih, cahayanya gede mana sama sama bintang-bintang. Gede mana kira-kira? Bulan purnama ya. Meni caang kan gitu ya. Caang bulan purnama. Nah, seperti itulah. Kalau apa namanya tuh? Kalau batu mah batu intan misalnya.
satu ya segede gini lah misalnya, segede kepalan tangan, sama batu koral satu truk, kira-kira berhargaan mana, lebih mahal mana kira-kira? Hah? Batu intan ya, gitu. Nah, gitulah keutamaan menjadi orang yang berilmu atas orang yang hanya ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu ditolak dan tidak diterima gitu. Masya Allah. Ini menjelaskan tentang keutamaan orang berilmu. Di annal ilah akhlaq. Ya, karena sungguhnya Allah, malaikat ya yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan paus, ikan yang besar beserta semut, mereka semuanya mendoakan kepada orang yang qad alimal khair, kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, didoakan ya sama malaikat, sama ikan paus, ikan yang besar, semut ya. Memintakan ampunan ya, memintakan ampunan. Allah, ya Allah itu, ampunilah orang yang mengajarkan ilmu gitu. Kalau kita mendengar mah ya, tuh. Terus bahkan orang ya, ada sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahu Tirmizi. Barang siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Tuh gitu, akan dimudahkan nanti untuk masuk surga. Nah, di alam dunia nanti akan diberikan pertolongan untuk beramal soleh kalau kita punya ilmu. Dan di akhirat ya akan dimudahkan masuk surga. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita terus ngaji ya, digolongkan jadi orang yang berilmu gitu, terus ngaji ya. Kata Nabi, utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tuh. Wa innal malaikata la tadau ajnahiyatahu taha li talibil ilmi ridon bima yatlubu, rawahu Ibnu. Kata Nabi, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya, sungguhnya mencari ilmu itu dipardukan atas setiap muslim laki-laki dan perempuan ya. Kalau di hadis disebutkan muslim laki-laki saja, berarti muslim perempuan pun ikut gitu. Bahkan malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu. Kenapa? Karena ridho dengan apa yang dicarinya gitu. Malaikat saja meletakkan sayapnya
Ya. Ada makna hakikat, ada makna majaz, meletakkan sayap teh. Kalau makna hakikat, malaikat itu jadi si apa namanya? Jangjang teh apa? Sayapnya itu digebarkan gini nih. Disebarkan ya. Lalu sayapnya itu diinjak oleh orang yang mencari ilmu. Nah, itu makna hakikat. Ada makna majaz. Ya, makna majaz itu apa? Tawadu li talibil. Ya, malaikat merendahkan diri kepada orang yang berilmu. Nah, gitu. Ya, malaikat saja makhluk Allah yang tidak pernah maksiat merendahkan diri ya kepada orang yang mencari ilmu, coba. Tapi beratnya nyari ilmu teh. Godaannya gitu, godaannya banyak. Tapi kalau enggak nyari ilmu gimana tuh? Udah wajib. Terutama ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Tuh, ilmu. Nah, bahkan kata Nabi, ya, kita pagi-pagi berangkat mencari satu bab ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Tuh, ya, belajar satu bab nih, kita belajar nih di sini nih. Belajar satu bab, ya, belajar satu bab ilmu itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat ya, 100 rakaatan ya. 100 rakaat. Maksudnya sholat apa? Sholat sunnah ya. Nah, misalnya di sini ada yang ngaji nih, satu bab. Di sini di belakang ada orang yang sholat sunnah 100 rakaat. Itu lebih gede ngaji itu pahalanya. Ya. Gitu. Yang tapi kabongkok itu 100 rakaat. Urang mah cicing ngadangukeun. Ya. Itu lebih baik. Ya, lebih besar pahalanya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan thalabul ilmi afdalu min sholati nafilah. Mencari ilmu itu lebih afdol, lebih utama dari sholat sunnah. Artinya apa? Lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah. Gitu. Ya. Nah, bahkan kata Rasulullah, orang yang sedang mencari ilmu nih, sedang nyari ilmu, terus mati, wafat beliau, bahwa ala hajil hala, dia sedang wafatnya itu sedang mencari ilmu, bahwa syahidun, dia digolongkan atau termasuk orang yang syahid, mati syahid, ya, gitu. Ada orang yang mati syahid itu karena perang membela agama. Orang yang mati syahid juga ya sama, ini juga belajar juga ya, sedang membela agama Allah. Fa inna baqa al-islami bil ilmi. Sesungguhnya kekalnya Islam itu dengan ilmu. Kekalnya Islam itu dengan ilmu. Orang yang belajar mencari ilmu agama berarti dia sedang mengekalkan agama Islam. Fa innal baqa'al islami bil ilmi. Di kitab Ta'lim ada. Sesungguhnya kekalnya Islam itu dengan ilmu. Makanya orang yang
wafat dalam keadaan mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang syahid. Ya. Wafat sedang ngaji, ya, sedang jadi santri, ya, mondok di pesantren. Syahid itu. Kita kan doanya apa? Doa setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Jalan yang benar itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka apa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Dari ya, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, nah, ya. Orang-orang yang jujur, sidik. Terus minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, orang yang mati syahid. Nah, doa kita teh. Ya. Setiap salat teh ihdinas siratal mustaqim. Kayak gimana sih ihdinas siratal mustaqim teh? Yaitu orang-orang, salah satunya orang yang mati syahid. Dan di sini dijelaskan salah satu orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Nah gitu. Ari hayang masyahid tapi diajak ngaji embung wae. Doana mah heueuh kitu nya. Doanya mah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim teh eta, orang yang mati syahid. Gitu. Oh, banyak sekali ya keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu. Nah, lanjut apa gimana? Masih kuat? Udah ya. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan kita diberikan taufik pertolongan untuk bisa mengamalkannya. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.